Belum pernah sih ya, tertarik sih enggak, cuma memang belum pernah coba ya. Karena apa ya, kayaknya masih ragu aja gitu. Untuk saat ini sih belum masih pakai bank yang konvensional. Awal kan sebelum bank syariah merger dengan beberapa bank itu kurang begitu familiar. Terus karena lebih masif bank digital yang bebas biaya admin, jadi lebih pilih bank digital gitu. Mungkin untuk harapan kedepannya lebih banyak iklan digital, agar masyarakat lebih aware dengan bank syariah tersebut. Pakai BSI. Kalau aku baru setahun belakangan ini. Terus katanya sih nggak ada bunganya sama ribanya. Karena kita ngindarin pertama sih riba ya, dan lebih aman aja. Sebaiknya dimulai dari dini, ya mulai dari sekolah-sekolah. Nah, itu menurut saya kan orang masyarakat dikenalkan dengan apa konsepnya bank syariah, seperti apa bank syariah, apa perbedaannya dengan bank konvensional dan lain-lain. Oke, kalau tadi saya sudah dengarkan dari BSI, kemudian dari KNEKS, sekarang saya juga mau tanya nih di SMI seperti apa Pak? Apakah juga melakukan inovasi pembiayaan syariah seperti sukuk mungkin atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita mendengarkan dari BSI bagaimana inovasi mereka untuk di commercial banking. Nah, kami dari sisi pembiayaan infrastruktur juga telah melakukan beberapa inovasi-inovasi. Khususnya salah satunya adalah melakukan inovasi untuk pembiayaan publik melalui Badan Layanan Umum. Jadi salah satu contohnya kita membiayai rumah sakit vertikal, yaitu rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan, di mana rumah sakit itu dengan pembiayaan berkonsep syariah dengan kepada BLU, rumah sakit ini juga bisa mengembangkan dirinya, jadi tidak tergantung kepada APBN. Keunggulannya apa Pak? Keunggulannya mereka tidak harus bergantung kepada pembiayaan dari pemerintah, kita bisa memberikan pembiayaan kepada BLU itu. Nah, kami juga sekarang sedang mengejar beberapa PTNBH untuk bisa kita biayain, khususnya dalam konteks universitas itu untuk mengembangkan apakah rumah sakit teaching hospitalnya ataupun badan usaha lainnya. Jadi itu salah satu bentuk inovasi kami. Ada target nggak Pak? Target pembiayaannya di tahun ini kira-kira berapa nih Pak? Target pembiayaan kami tahun lalu kami masih tumbuh atau sudah tumbuh double digit, insya Allah tahun ini bisa double digit juga. Dan kalau tadi Anda menanyakan mengenai sukuk, kami juga secara berkala sudah menerbitkan sukuk, karena kami tidak seperti BSI, kita tidak mendapatkan deposan, jadi sumber pendanaan kami adalah dari pasar modal, ataupun dari financial institution yang lain. Nah, dari pasar modal dalam konteks pembiayaan syariah, sumbernya kita berasal dari sukuk yang kita terbitkan. Kita sudah menerbitkan 4 kali sukuk sejak tahun 2018, dan sekarang di market kurang lebih sekitar ada 500 miliar lah outstanding sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pembiayaan di daerah yang sempat tadi Anda sampaikan Pak, itu bagaimana kemudian perkembangannya Pak? Ya, memang saat ini memang masih dalam tahap awal sekali, karena memang ada beberapa daerah-daerah tertentu yang memiliki inklinasi untuk dibiayai berbasis syariah. Nah, ini sekarang lagi dalam proses capacity building, edukasi, dan mudah-mudahan ini segera kita bisa realisasikan. Oke, karena demand-nya sudah ada begitu ya Pak ya. Tapi yang menjadi fokus kita juga pada malam hari ini pemirsa, bagaimana kemudian kesiapan perbankan syariah untuk menyasar Gen Z nih Pak Anton. Apa yang disiapkan? Adakah produk-produk unggulan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang betul Gen Z ini ya buat kami adalah masa depan ya. Jadi kan mereka kaum muda yang sudah mulai bisa mengakses perbankan ya, apakah mereka pengusaha awal gitu ya, atau mungkin juga pekerja awal, rumah tangga awal dan seterusnya. Nah, tentu saja yang pertama kita harus paham dulu bahasa mereka. Ya, bahasa Gen Z sekarang ini adalah bahasa digital. Ya, mau tidak mau maka kita kemudian harus bisa ya memastikan, memantaskan diri untuk bisa melayani mereka dari sisi yang digitalnya itu. Makanya kalau mungkin diperhatikan ya, Mbak Celia perhatikan, kita kemudian melakukan revamp yang luar biasa dari BSI Mobile kita, kemudian menjadi Beyond. Dan itu kemudian kita juga push bagaimana misalnya literasinya, ya brandingnya. Kalau diperhatikan, BSI itu kan seperti tidak kebanyakan bank syariah kan. Kita juga lebih terlihat seperti sebuah bank yang, ya bank zaman sekarang gitu ya. Nah itu bagian juga bagaimana kita bisa meraih generasi-generasi muda ini.
Yang kedua tentu saja selain digitalisasi dan juga tadi itu logikanya juga secepat yang mereka inginkan dan seterusnya, maka tadi kita sempat bahas sebentar ya, bagaimana transaksi-transaksi yang juga umum mereka butuhkan. Gen Z mungkin lebih banyak bermain di transaksi-transaksi online dan segala macam. Nah, kita harus bisa juga mengikuti logika itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, kita juga bicara terkait kebutuhan mereka. Ya bagaimanapun Gen Z juga punya masa depan yang harus mereka persiapkan segala macam. Maka BSI juga membuat paket-paket produk yang cocok buat mereka. Mereka sekarang mungkin baru pekerja baru, ya dia butuh rumah misalnya, maka kita desain juga feature perumahan kita atau pembiayaan perumahan kita yang cocok dengan mereka. Katanya ya, hasil survei mengatakan anak-anak Gen Z itu banyak senang jalan-jalan, senang itu, tapi mereka juga harus punya rumah juga suatu saat nanti begitu, maka kita siapkan. Ya, Griasi Muda misalnya, kita sebut namanya itu Griasi Muda produknya. Itu bisa sangat panjang sekali jangka waktunya. Dan kita harapkan ukuran pendapatan mereka hari ini kemudian bisa mengcapture dan bisa membeli rumah sampai kemudian pada suatu saat nanti mereka bisa melunasi itu selama masa mereka bekerja. Misalnya selalu contoh. Keunggulannya bagaimana Pak? Kalau Anda sempat sampaikan tadi bahwa ini lebih baik begitu ya dengan mengambil produk-produk dari syariah di BSI. Apa keunggulan yang mungkin bisa menarik Gen Z saat ini? Boleh ya, jadi keunggulan produk syariah itu dalam beberapa hal. Pertama tentu saja dari nature produknya atau nature akadnya. Ya, jadi secara fikihnya bisa contoh ya, kalau kita membeli rumah dari pembiayaan syariah itu maka ada hal yang dipastikan. Karena kita menggunakan akad misalnya jual beli gitu. Maka dia bisa menghitung bahwa saya itu punya kewajiban kepada Bank Syariah Indonesia itu sekian rupiah sampai 10 tahun mendatang. Maka ada kepastian dia karena fixed rate tidak akan berubah gitu. Sehingga dia bisa mengatur cash flow-nya, termasuk cash flow untuk jalan-jalannya tadi itu gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak. Memang sekarang ini kalau mau menyasar Gen Z salah satunya adalah sekarang Gen Z ini suka dengan nilai-nilai ya. Artinya kita misalnya melihat sustainability yang paling getol kan Gen Z ya, yang mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan gitu. Sebenarnya ekonomi syariah secara umum termasuk tadi layanan keuangan syariah itu sebenarnya sudah sesuai sekali dengan nilai-nilai itu. Nah, ibaratnya begini, saya pernah ya ini saya selalu ceritakan, ada seorang non muslim yang menggunakan produk-produk keuangan syariah baik perbankan maupun asuransi. Saya tanyain, "Kenapa Ibu menggunakan produk layanan keuangan syariah?" Dia menjawab dengan simpel, nggak pakai ayat riba segala macam, nggak ribet gitu. Saya tahu bahwa saya kalau naruh uang di bank syariah itu kan pasti menggunakan uang saya, pasti digunakan untuk yang baik-baik. Tidak mungkin untuk membiayai misalkan orang yang minuman keras ya untuk memabukkan. Nggak mungkin kan Pak Anton ya? Nggak mungkin untuk membiayai misalnya kasino. Sesuai dengan standar-standar keagamaan tentunya. Iya, dan juga nilai-nilai kebaikan yang universal. Nah, begitu juga dia ketika dia berinvestasi di pasar modal, kenapa saham-saham yang sudah lulus screening syariah compliant itu atau saham syariah, maka dia kan sudah ter-screening. Dia tidak, core bisnisnya pasti adalah bisnis-bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Terus rasio hutangnya juga yang berbunga juga terbatas. Sehingga biasanya kalau rasio sebuah perusahaan punya rasio hutang yang terbatas kan lebih resilient kalau ada krisis dibanding yang rasio hutangnya tinggi. Dan terakhir adalah adanya batas maksimum pendapatan yang tidak sesuai syariah 10%. Nah, artinya bertransaksi dengan syariah itu sesuai dengan nilai-nilai, bahkan sebenarnya makosidus syariah itu is beyond the sustainability. Tapi ada yang mau disarankan nggak sih dari KNEKX ke pemerintah khususnya nantinya untuk mendorong lagi misalnya Gen Z ini untuk lebih memahami dan juga masuk ke dalam perbankan syariah atau keuangan syariah? Ada nggak sih yang disarankan? Ya, kalau dari strategi literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, strategi nasional, itu kita juga petakan per umur. Nah, umur Gen Z ini sekitar mulai dari 8, jadi sekitar itulah ya. Itu maka itu kita harus memulai mereka mengajarkan kepada mereka financial planning. Apalagi saat seperti sekarang ini dengan pendapatan yang terbatas, maka permudah mereka. Mereka punya banyak keinginan nih. Kebetulan anak saya juga Gen Z nih. Keinginannya banyak, mau jalan-jalan, mau ini, mau segala macam. Nanti harus di-plan gitu. Dengan income yang segini, berapa yang harus ditabung, berapa yang untuk
untuk pergi jalan-jalan. Nah, penyediaan dompet-dompet itu yang bisa seperti itu yang memudahkan mereka merencanakan banyak keinginan mereka, saya rasa itu suatu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Oke, pocket gitu ya, produk pocket seperti dompet-dompet untuk nanti kita menargetkan target-target ke depan begitu ya. Kamu kan Gen Z, gimana menurut kamu? Oke, bisa itu nanti untuk boleh ya Pak ya, nanti dipersiapkan di BSI nantinya. Tapi saya juga mau tanya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi kita berbicara soal Gen Z, kira-kira dari IAEI sendiri bagaimana Pak? Ada nggak sih yang mau didorong? Mungkin dari segi pesantren, mungkin dan sebagainya. Ya. Ada nggak sih yang didorong Pak? Salah satu program IAEI yang penting itu adalah melakukan edukasi, sosialisasi dan peningkatan literasi. Kami memandang bahwa Gen Z ini adalah pasar yang sangat potensial. Nah, karena itu pasar ini perlu digarap dengan perencanaan strategis. Nah, dan juga kita selalu mengusulkan untuk memberikan layanan yang komprehensif yang menyeluruh kepada Gen Z ini, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka dan seluruh transaksi-transaksi yang mereka butuhkan itu harus tersedia dari lembaga keuangan syariah. Tadi disebut oleh Pak Sultan, misalnya financial planning. Ini sangat penting ya kita berikan kepada Gen Z karena mereka ini juga akan melangsungkan misalnya perkawinan, mendirikan rumah tangga dan karena itu pembiayaan-pembiayaannya juga harus variatif. Nah, salah satu pembiayaan yang bisa diberikan kepada generasi Gen Z ini adalah misalnya pembiayaan multi jasa untuk biaya perkawinan. Kemudian tadi ada pembiayaan kendaraan, perumahan. Nah, ini saya kira perlu ya diberikan kepada Gen Z. Bahkan untuk melakukan investasi tabungan dengan tabungan emas yang dikembangkan oleh BSI. Ini juga potensinya cukup besar. Nah, saya kira itu yang didorong dan dilakukan oleh IAEI selama ini. Oke, banyak hal begitu yang didorong ya. Tapi kan kalau kita berbicara juga ya Pak, nanti kita akan coba lihat lagi dan juga dalami lagi apa kemudian harapan-harapan ke depannya untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa.